Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Amin, puji Tuhan. Baiklah, di malam hari ini saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya ya. Baiklah, malam hari ini kita langsung buka aja jadi judulnya ini iman ya. Ini mungkin kemarin sudah dibawain sama hambanya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 34 banyak ya. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ke 34. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Firman Tuhan ini dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 34 panjang sekali ya. Berbicara tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, di mana berbicara tentang iman ya. Seperti Musa keluar dari tanah Mesir, Tuhan suruh dia keluar dari tanah Mesir. Musa tidak tahu dia mau kemana, tetapi karena dia punya iman kepada Tuhan, Musa nurut aja ya. Amin. Begitu juga Abraham. Abraham ini adalah bapak orang beriman ya. Begitu juga ini banyak sekali tokoh-tokoh dari ayat 1 sampai ayat 34 ini berbicara tentang iman. Baiklah, saya baca lagi di satu ayat lagi ya. Di Yakobus 2 ayat 14. Saya baca sendiri, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku, apa gunanya seseorang mengatakan bahwa ia memiliki iman, tetapi dia tidak memiliki perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Kita lompat ayat 17. Demikian juga iman. Jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir di malam hari ini, yang berbahagia datang kepada Tuhan, kita tetap datang kepada Tuhan, kita tidak pernah putus-putusnya ya. Kita harus selalu bersemangat untuk selalu datang kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan baiklah, ini tentu Bapak Ibu yang ada di saudara di tempat ini punya iman kepada Tuhan. Amin. Iman adalah tindakan. Jadi kalau orang beriman, orang harus bertindak. Yang nggak kelihatan pasti Tuhan kerjakan. Baiklah, saya akan menyaksikan ya mengenai iman saya kepada Tuhan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian, banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya juga lakukan dengan iman. Oke, contoh ya Bapak Ibu, saya cerita mengenai tempat saya yang ada di Bogor yang namanya Bukit Philadelphia. Itu villa yang di sana itu karena iman saya kepada Tuhan. Villa itu sampai sekarang masih bisa berdiri teguh kokoh ya. Saya cerita sedikit karena saya memang sebelumnya saya udah bilang sama hambanya, saya kalau mau menyampaikan firman, saya mau selingan dengan kesaksian hidup saya di mana Tuhan menolong saya. Dan untuk saksian ini saya akan bercerita tentang villa yang Tuhan percayakan kepada saya di Bogor. Pada saat itu kira-kira tahun berapa ya itu ya? Berapa tahun ya Kak ya? Kira-kira 2007 ada pembongkaran semua villa-villa yang ada di wilayah Cisarua, Megamendung yang tidak memiliki akan dibongkar habis. Tidak kecuali mau villa pejabat, villa presiden tetap akan dibongkar. Nah ini nih tantangan buat saya nih, puji Tuhan ya. Suatu saat surat-surat datang pembongkaran, datang semua, tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan dan saya beriman kepada Tuhan. Saya panggil pendoa, anak praktek dari Papua, berdoa namanya Panatan. Kita berdoa, kita puasa 3 hari ya. Dan kita imani yang mana villa ini tidak akan tidak dibongkar. Saya mau cerita mengenai iman sesuai dengan judul kita malam hari ini yang terdapat Ibrani 11 dan Yakobus 2 ayat 14 dan 17 ya, Bapak Ibu ya. Ini kesaksian saya membangun villa itu walaupun sederhana tapi lumayan ya, uang yang keluar.
begitu bertahun-tahun kita membangun villa itu, tetapi akan dibongkar rata tanah. Ini menurut pemerintah ya. Puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya puasa 3 hari dan saya imani bahwa rumah ini villa ini tidak akan dibongkar. Itu terjadi karena sesuai firman, iman kita harus bertindak, harus berbuat. Jadi saya harus bertindak. Jadi semua orang-orang lewat, semua pada sibuk ya, pada sibuk semuanya cari-cari mobil truk untuk mau pindah barangnya. Pokoknya semua udah pada sibuk. Tetapi saya diam-diam aja di villa, saya diam-diam aja, saya berdoa dan saya beriman. Sedangkan waktu kemarin aja saya perkatakan, jadi iman itu Bapak Ibu harus kita perkatakan ya. Di samping kita berbuat, bertindak, kita juga perkatakan. Memang kelihatannya kayak orang gila gitu loh. Orang pada bilang, waduh Ibu Nela sudah gila. Karena mereka bicara begini, Ibu nggak siap-siap angkat-angkat barang begitu, pindah-pindah begitu. Saya bilang enggak. Saya nggak bakalan siap-siap karena rumah ini dari dulu sampai sekarang rumah doa. Pagi, sore, siang, malam ibu saya sampai meninggal di tempat ini berdoa kerjanya. Jadi kalau rumah doa nggak mungkin. Seandainya imannya ibu saya bilang, waktu itu juga datang banjir datang sampai vilanya yang terutama rumah utama kita orang Madura so Tagantong. Sebanyak yang pergi WC pergi segala macam dan kedalaman 25 meter, tapi tetap aja rumah itu berdiri. Puji Tuhan ya. Jadi saya imani apa yang Tuhan lakukan kepada ibu saya. Saya juga begitu. Saya bilang kepada semua tetangga yang datang dengan tenang, saya bilang rumah ini nggak bakalan dibongkar. Jadi saya tetap di sini. Dan mereka berkata, waduh ibu ini udah gila. Ibu Nela sudah gila, diketawain. Saya diam aja, seperti itu Bapak Ibu. Karena saya sudah mempraktekkan ya. Saya bilang ini rumah ini nggak bakalan pergi seandainya, karena udah kejadian yang lalu. Walaupun banjir datang, tapi tetap aja rumah ini kokoh karena ibu saya punya iman. Sekarang ibu saya udah meninggal ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya datanglah polisi Pamung Praja dan semua pasukan wartawan semua datang. Dan datang 2 eksavator ya, eksavator di sini bilang apa ya, beko atau apa ya, eksavator ya. Oke, datang 2, mereka datang langsung mereka bilang begini, ibu, mana barang-barang yang mau diangkat? Kami mau angkat karena rumah ini akan diratatanahkan. Saya bilang, ya ini juga Bapak Ibu ya, kita kalau berbicara, kalau kita punya iman, kalau kita berbicara itu kita harus tenang ya. Nggak boleh panik begitu. Puji Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan, saya beri ketenangan. Saya bilang padahal semua orang sudah tegang karena mereka sudah bongkar sudah rata tanah, rumah jaksa sampai rumah perusahaan seluler yang itu Pak Indosat juga punya, itu tetap aja dirata tanahkan. Saya cuma bilang begini kepada mereka, tidak perlu ada yang mau diangkat di sini karena kalau saya angkat barang-barangnya, saya mau kemana? Orang rumah saya di sini udah, nggak apa-apa kalian rata tanahkan sama barang-barang, tidak mengapa, karena saya yakin Tuhan akan menggantikannya. Amin. Haleluya. Dan mereka bilang seperti, kenapa ibu begitu yakin? Karena kita punya Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan. Dan akhirnya wah datanglah Pol PP, waduh udah bongkar, udah tendang, udah kayak seperti kolam renang, pokoknya seperti semua yang berjenis kaca mereka udah pecahkan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ini memang sudah dipecahkan oleh warga ya, semua yang berjenis kaca. Tapi saya berpikir tidak mengapa. Akhirnya Pol PP udah bongkar, saya berbicara kepada mereka, kalian ini beraninya hanya sama perempuan ya, mentang-mentang perempuan kalian seenak jidatnya aja ya, tapi nggak mengapa. Saya bilang tidak mengapa, silakan saja. Akhirnya Bapak Ibu, setelah mereka membongkar seperti mereka membabi buta untuk memecahkan barang-barang, lampu taman, pokoknya macam-macam ya. Saya hanya tenang-tenang saja. Ada Bapak Ibu, ada orang Ambon dan orang NTT, dan 2 itu Kristen. Mereka datang bilang begini,
Saya kan berbicara, mereka kayaknya udah nggak peduli ya Bapak Ibu sama saya. Mereka bilang begini, hei saya punya tante sakit, katanya mundur. Maksudnya mundur, tidak ada pengerusakan. Akhirnya mereka mundur Bapak Ibu. Padahal saya tidak pernah kenal mereka, saya juga tidak pernah ketemu mereka ini, dua orang ini. Dan ternyata Bapak Ibu, kedua orang ini kesaksian Bapak Ustadz, mereka ini orang yang gak punya hati ya. Dia membakar kendaraan mereka dan begitu gak punya hati. Tetapi itulah Tuhan pakai mereka untuk untuk berbicara. Akhirnya mereka berbicara kepada teman-temannya yang lain, akhirnya mereka mundur. Pas mereka mundur Bapak Ibu tahu, di situ mereka bilang, kami tetap akan membongkar villa ini, walaupun ibu punya backingan presiden sekalipun, tetap kami akan rata tanahkan tempat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Saya bilang, ya silakan saja, tetapi saya ingin berbicara kepada, kemarin ada yang datang, yang kemarin juga sebelumnya mereka akan membongkar, tetapi saya berbicara, kalau memang kalian membongkar tempat ini, saya ingin menunjukkan data pribadi saya, yang mana saya ini bukan pemilik villa, tetapi saya tinggal di tempat ini, saya punya KTP KK. Saya menunjukkan KTP KK, akhirnya mereka bilang, oh maaf, berarti ibu ini bukan pemilik villa, ibu adalah warga di sini, jadi ibu tidak akan dibongkar villa. Itu sebelumnya itu udah terjadi ya, tapi kedua pas besoknya lagi datang lagi lebih membabi buta dengan semua pasukan, semua angkatan datang, wartawan datang semuanya. Bapak Ibu, banyak di sana yang pingsan, yang seperti itulah, yang sampai kena ekskavator Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ya, karena iman saya tetap perkatakan, dan akhirnya sebenarnya kesaksian panjang sekali ya, kalau mau diceritain terlalu panjang. Pokoknya pada intinya Bapak Ibu, villa itu tidak dibongkar, villa itu sama sekali tidak dibongkar, dan tidak ada kerusakan itu waktu saya lagi pergi ke Jakarta Bapak Ibu, cuma ada kerusakan sedikit, dan itulah pembelaan Tuhan. Jadi saya perkatakan yang mana rumah ini adalah rumah doa. Kita perkatakan mengenai firman itu, dan Tuhan akan membela kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi akhirnya Bapak Ibu, mereka bilang, pokoknya biar kamu presiden tetap aja kami mau bongkar. Seperti itu. Saya bilang oke. Kalau kalian mau bongkar silakan saja, karena saya yakin kalau Tuhan ambil, Tuhan akan menggantinya, karena ini punya Tuhan. Saya bilang sama mereka, kalau begitu silakan bongkar, tapi satu syarat dulu. Telepon sama yang kemarin mendatang, namanya Pak Hendrik atau Pak Bagas itu, yang katanya orang Ambon sama orang NTT, yang kata orang pejabat nomor 2 nomor 3 di Pol PP. Oke, akhirnya mereka bilang, kami tidak perlu menelpon mereka karena kami punya surat tugas. Saya bilang kan, memang kalian punya surat tugas, tetapi itu kan ada pemimpin kalian. Nah, berbicara lagi kedua orang itu, orang NTT sama orang Ambon. Benar, kita harus menghargai pemimpin kita. Kita harus menelpon. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya waktu mau menelpon, datanglah ini Pak Nathan yang praktek ya. Sebelumnya Pak Nathan ini 3 hari di hutan, dia bersembunyi karena dikejar-kejar Pol PP. Sebelumnya kan ada demo-demo, dia pun ikut demo. Dia ajak saya, ibu kita demo Bu, kalau ibu nggak mau ikut demo nanti ibu mau dibakar hidup-hidup sama rumah. Saya nggak mau dibakar di sini. Saya bilang, karena dia paksa waktu mau demo terakhir pembicaraan, saya bilang, saya mau ikut demo. Yang penting saya mau naik motor, kalau saya jalan kaki saya nggak bisa, karena agak panas badannya. Terus dan lain-lain. Dia bilang nggak bisa naik, harus jalan kaki. Saya bilang kalau jalan kaki saya nggak mau, kalian aja yang pergi. Akhirnya Bapak Ibu, dia dikejar Pol PP 3 hari 3 malam ngumpet di hutan. Dia juga punya kesaksian, tapi kalau dicerita panjang Bapak Ibu. Jadi tapi puji Tuhan,
tepat waktunya Tuhan bawa dia lagi kembali. Waktu saya lagi nego-nego sama Pol PP lagi berbicara, datanglah dia. Waktu mereka bilang, saya bilang, ya kita harus menelpon Bapak Hendrik sama Bapak yang kemarin itu. Karena sebelumnya mereka datang, mereka bilang, karena waktu mereka datang kan, nah itulah saya cerita ya, waktu mereka datang sebelumnya, kedua pejabat ini, mereka mau bongkar, saya bilang saya punya KTP KK dan saya juga pernah mencalonkan diri menjadi anggota dewan dari Partai Hanura di dapil ini. Dan akhirnya Bapak Ibu tahu, saya sebenarnya KTP saya hilang, kakak saya hilang, tapi itulah Tuhan. Waktu saya menunjukkan KTP-nya Bapak Ibu, saya bilang, kalau itu Bang, mana KTP-nya? Saya tunjukin. Saya bilang, ini KTP asli Megamendung. Padahal Bapak Ibu tahu saudara, KTP itu KTP Bitung. Saya bilang, ini KTP asli Megamendung. Baca, dia baca dalam hati Tabasaru. Aduh Tuhan, apa deh Tuhan tuh DP mata itu saya buta kesian. Saya kita perkatakan yang tadi kita bilang perkatakan. Ini KTP asli Megamendung, saya bilang baca, dia baca. Padahal ini KTP Bitung Bapak Ibu Saudara, oh Tuhan, dia baca. Saya bilang, kalau udah baca saya mau ambil dulu, takut hilang karena itu asli, dia kasih. Saya bilang, ada lagi. Kebetulan Bapak Ibu saat itulah cara Tuhan. Saat itu dompet saya hilang, jadi saya ada ke kelurahan mau ngurus gimana biar ATM-nya balik kayak gitu ya. Saya bawa kartu keluarga Bapak Ibu, itu udah cara Tuhan ya. Terus saya bilang, ini kartu keluarga asli Megamendung, baca. Padahal Bapak Ibu Saudara tahu itu kartu keluarga Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya bilang baca, dia pun baca, ya baca. Oke, saya bilang sudah baca. Kalau baca saya mau ambil apa gitu. Ini kalau tiba-tiba kalau dia baca betul, padahal dia baca orang itu baru 40 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya pikir dia matanya masih bagus, tapi itulah cara Tuhan ya. Mungkin karena puasa kali ya. Seperti itu. Akhirnya dia baca, saya bilang begini, masih ada satu lagi, saya mau nunjukin ke bapak-bapak di sini. Terus saya bilang, ibu-ibu nggak usah, dia udah kasihan, Tuhan kasih belas kasihan. Ibu nggak usah kesana kemari karena di sana banyak beling. Sebelumnya kan semua warga udah memecahkan semua yang berjenis kaca ya, karena warga yakin dan percaya semua akan rata tanah, tidak ada pilih kasih. Karena kalau pilih kasih tetap warga akan bakar kalau ada yang tersisa villa. Tapi itulah Tuhan. Waktu itu saya lari ke dalam, mereka bilang, jangan ibu banyak beling besar. Saya bilang, kaki saya udah biasa beling. Terus saya sambil ketawa, saya agak suka cita, mungkin karena itu kali ya, karena tuntunan Roh Kudus sekali. Jadi saya tenang sekali. Saya ambil ada kalender caleg ya, saya unjukin. Pas waktu saya unjukin, dia bilang, oh ini ibu, oh ini dia lihat muka saya, dia lihat, oh iya sama, rambutnya pendek sekarang panjang ya. Ya iyalah, rambut bisa berubah-ubah Bapak. Akhirnya dia bilang begini, oke, karena ibu punya KTP KK di sini, ibu tidak dibongkar. Oh puji Tuhan. Jadi dasarnya itu punya KTP KK Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu tahu saudara, saya tuh punya KTP yang saya unjuk itu KTP Kota Bitung. Kartu keluarga Jakarta. Tapi sekarang udah ada sih KTP di sana. Yang ada juga ada Michael menggantikannya. Jadi itulah Tuhan, cara Tuhan memakai orang-orang ya untuk membela kami, karena kami itu benar-benar punya iman kepada Tuhan. Kami berpuasa dan kami mengimani dan kami bertindak. Banyak orang pengen tanya, kok tenang-tenang aja nggak ngangkat-ngangkat? Ya enggak lah, nggak bakalan diangkat, nggak bakalan robot tempat ini, rumah doa. Dari dulu juga seperti ini orang, waduh, Ibu Nela sudah gila, kata bicara, biarin aja. Jadi kita memang kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita berbicara seperti yang itu iman, kita mempraktekkan ini, banyak orang bilang kita ini sudah gila. Amin nggak? Bener ya? Karena itu kan kita nggak bisa lihat, belum terjadi kita udah perkatakan, tapi saya perkatakan. Jadi setelah itu Bapak Ibu, waktu pembongkaran itu pas hari kedua datang, yang sebelah kan sebelumnya kita udah ada datang pertama juga dengan ekskavator datang. Akhirnya mereka minta maaf kepada saya, mereka bilang kalau begitu yang Pak Hendrik, Pak Bagas yang hari pertama, kami minta maaf. Dan apakah ibu mau menuntut kami untuk mengganti semua kerusakan di sini? Saya bilang enggak.
Saya tidak pernah menyalahkan warga, saya tidak pernah menyalahkan pemerintah. Yang saya salahkan diri saya sendiri, Bapak. Kenapa? Karena seperti Bapak bilang, mereka setiap datang saya itu nggak ada di sini. Seperti Bapak bilang, walaupun ada penjaga vilanya, villa tidak bertuan. Jadi nggak apa-apa, karena saya percaya Tuhan akan mengganti semuanya. Jadi itulah iman yang kita terus perkatakan. Setelah hari kedua datang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu, pembongkaran itu benar-benar membuat semua orang trauma ya. Semua warga Cipendawa trauma karena dikejar-kejar, dipukul, digebukin, pokoknya semua yang berjenis laki-laki mengumpet, lari semuanya karena ada demo penyerangan balik dari polisi. Banyak intel bolak-balik seperti itu, Bapak Ibu. Pokoknya akhirnya semua rata-rata, Bapak Ibu, semua villa itu rata tanah. Tapi waktu hari kedua mereka datang, Bapak Ibu, waktu mereka datang lagi hari kedua, pada saat itu Bapak Nathan datang. Waktu saya bilang begini, waktu mereka bilang, walaupun presiden, ibu punya backingan siapapun, ibu punya duit seperti apapun, tetap kami bongkar karena ada yang tertulis, ada perpu berapa itu yang mereka tulis di Pilox untuk tetap dibongkar. Saya bilang, kalau kalian mau bongkar ya silakan saja. Ya karena saya yakin kalau Tuhan yang punya, pasti Tuhan ganti, Tuhan percaya pasti Tuhan ganti. Jadi ya enggak masalah. Cuma ada satu syarat, saya bilang. Telepon tuh yang kedua pejabat yang mengaku pejabat nomor 2, nomor 3 di Pol PP. Terus mereka bilang enggak perlu karena kami ada surat tugas hari ini. Langsung saya kabit apa kayak gitu. Tapi lagi-lagi nih orang Ambon sama orang NTT ya. NTT itu bilang, iya kita harus menghargai pemimpin. Kita harus menelpon pemimpin itu karena ini orang udah ngotot ya. Waktu dia bicara begitu datanglah Pak Nathan, lari-lari dia bawa kunci pagar, kucuk Pak bro, oh kemana aja 3 hari dalam hati seperti itu ya. Tapi saya tenang terus bilang begini. Saya bilang coba telepon itu bapak 2 itu. Kalau mereka bilang bongkar, silakan bongkar semuanya. Enggak perlu diangkat. Akhirnya bilang begini. Mereka menelpon. Waktu mereka menelpon Bapak Ibu Saudara, itu teleponnya tidak tersambung, tidak diangkat. Akhirnya mereka bilang apa? Ini tidak diangkat, tidak tersambung, jadi tetap langsung dikasih kode. Bongkar. Wah, waktu Beko mau berdiri, mau ambil kanopi saya langsung angkat tangan. Enggak, belum selesai ini. Teleponnya lagi. Langsung saya bilang, Bapak Pendeta berdoa. Ada Pak Nathan situ. Terus waktu Pak Nathan berdoa, waktu Bapak Ibu perlu kasih tahu ya, waktu ada praktek di tempat kita dari anak-anak siapin Monembo, kita kan punya anak praktek 4. Anak praktek 4, waktu saya bikin mereka KTP, rata-rata ditulis mahasiswa, tapi ini Pak Nathan ditulis pendeta. Waktu saya tanya sama lurah, kenapa ditulis pendeta? Dia masih, ya udah jadi nggak apa-apa, lagi kan jadi pendeta bu, kan belum udah jadi nggak apa-apa. Itu ada maksud Tuhan juga Bapak Ibu. Buktinya waktu di pembongkaran itu saya bilang pendeta berdoa. Waktu dia berdoa dia mengangkat tangan, dia pakai bahasa roh, namanya juga bahasa roh ya. Kalau orang udah nggak dengar, langsung mereka stop. Ibu lagi mantra-mantra kita ya. Ibu lagi dukunin kita ya biar kita nggak bongkar ya katanya. Wah dia angkat tangan, dia seru sendiri, udah seribuk sendiri dia. Dia pakai bahasa roh, amin. Terus kita pikir, belum amin kata Pol PP begini, stop. Ibu lagi mantra-mantra kita, jadi stop. Panatannya stop. Pas lagi stop, karena mereka udah marah kan banyak 300 orang lebih. Terus saya bilang, dia lagi mantra-mantra kita ya. Saya bilang, Pak lihat aja KTP-nya, dia itu pendeta. Saya datangkan dari Papua loh. Kita puasa 3 hari di sini untuk kita beriman, untuk villa ini tidak dibongkar. Jadi dia itu lagi berdoa dengan bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Jadi Bapak nggak mengerti, hanya Tuhan yang mengerti. Saya gituin. Pokoknya saya tuh kayak orang gila ngomong sendiri. Terus mereka bangang. Kan yang Kristen kan cuma orang NTT itu sama orang Ambon. Diam aja dong. Yang lain semua bangang aja. Bagaimana? Apakah di negara Republik Indonesia ini kita nggak boleh berdoa? Saya bilang. Sebagai bukti dia bukan dukun karena ada KTP-nya di pendeta. Jadi dia bukan dukun, dia bukan baca mantra. Lihat aja KTP-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang, apakah nggak boleh doa di negara Republik? Kalau nggak berdoa memang udah nggak diizinkan ya.
Saya mau bilang apa? Saya mau serahkan aja sama Tuhan kalau begitu. Akhirnya mereka lihat, akhirnya disuruh berdoa. Oke, boleh berdoa. Waktu dia berdoa pakai bahasa roh, dia angkat tangan. Setelah dia turun tangan langsung dia bilang, Bu, selesai. Langsung saya bilang, telepon lagi. Mereka telepon lagi, tersambung dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik bilang, bukan di situ, di atas. Oh, puji Tuhan. Jadi dari itu Bapak Ibu Saudara, saya sujud, langsung saya sujud kepada Tuhan. Mereka akan bongkar ini wihara apa Hindu ya, budaya. Mereka bongkar di atas. Aduh, pokoknya itu beko tuh pergi. Mereka bilang bukan di situ, tetapi di atas. Aduh, puji Tuhan. Akhirnya saya berdoa, saya sujud, saya berterima kasih sampai badan saya saat itu jadi gemeteran karena mereka semua hanya menonton saja. Mereka hanya lihat-lihat saya. Terus wartawan saat itu datang, Bapak Ibu ya, mereka datang. Ibu, bagaimana? Ibu punya sertifikat, punya aja dah. Kalau begitu saya mau wawancara, ini live langsung nanti ada soalnya cuma ibu doang yang tertinggal katanya, semua rata tanah itu kenapa ya? Ada apa-apa? Saya bilang nggak ada apa-apa kan, Bapak Ibu lihat saya ngomong apa tadi? Saya kan punya KTP kakak, padahal nggak punya, Bapak Ibu. Itulah pembelaan Tuhan. Mungkin karena kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, puasa. Jadi puji Tuhan ya, itu yang saya rasakan pembelaan Tuhan pada saat itu ya. Memang benar-benar Tuhan bela. Kalau saya bayangkan, kalau memang di Ratatan kapan bangunnya ya? Kapan lagi orang dia bangun hidup kemurahan Tuhan? Seperti itu Bapak. Itulah saya mau cerita, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita harus benar-benar percaya. Kalau kita mau perkatakan sesuatu itu, kita harus percaya dan kita harus imani perkataan itu. Memang kelihatannya seperti orang gila Bapak Ibu, tetapi itulah Tuhan. Yang tidak mungkin pun Tuhan siapin seperti KTP Bapak Ibu. KTP yang diunjukin itu bukan KTP Bogor, tetapi KTP Bitung, kartu keluarga Jakarta. Jadi setiap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, itu ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Amin ya, seperti saya bilang, saya juga berpikir-pikir setelah itu Pak Nathan bisa tulis pendeta, saya bisa hilang KTP-nya sampai saya bawa kakak-kakak ke sana kemari, seperti itu. Semua kejadian ini ceritanya sangat panjang sekali dan banyak kesaksian-kesaksian orang di sekitar karena mengingat waktu Bapak Ibu. Jadi saya tidak nanti lain kali aja kita cerita lagi lebih detail lagi. Pada intinya Bapak Ibu Saudara, pembelaan itu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, sebagai orang beriman. Amin. Pasti, memang kelihatannya ini memang tidak mungkin, tetapi itulah karya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita tidak boleh jemu-jemu datang kepada Tuhan. Kita suka tawar menawar dengan Tuhan, kadang-kadang suka bersumber, Tuhan kok saya begini begono, tetapi itu Tuhan izinkan semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Oke, sementara itu kesaksian saya pada malam hari ini, dan khotbah yang terdapat di Ibrani 11 ya, ayat 1 sampai 34, Yakobus 2 ayat 14 dan 17 mengenai iman. Biarlah kita selalu punya iman yang teguh kepada Tuhan dan tidak pernah goyah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.